Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh sebuah pagi yang indah di mana kita boleh bersekutu bersama-sama mengawali hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mengapa kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Dia adalah Tuhan yang begitu mempedulikan hidup kita. Itu sebabnya sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita hari ini, sebelum kita memohon segala sesuatu hal yang lain, biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menyerahkan setiap detik dari waktu yang masih Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang teramat sangat baik, setiap saat dalam hidup kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami mengalami kembali kasih-Mu yang telah diperbaharui bagi setiap kami. Kami nikmat hidup di dalam Engkau Tuhan, sebab kami tidak perlu berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu bahwa jalan hidup kami sudah dirancangkan sempurna oleh Tuhan, dan kami tinggal mengikutinya saja. Dan untuk mengikuti semua jalan-jalan-Mu yang sulit kami selami, bantu setiap kami Tuhan untuk kami boleh menyerah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati dan menerima semua keputusan-Mu, sebab tidak ada satupun keputusan-Mu yang salah. Karena Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu boleh terjadi hanya oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau letakkan sepenuhnya rencana, permohonan, keinginan, apapun itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memilahnya Tuhan, dan Engkau kabulkan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan buang semua yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, dan matikan keinginan itu dari diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini saya mau mengajak kita masuk dalam sebuah perenungan bahwa Tuhan itu terlalu tinggi bagi kita untuk kita bisa pahami. Itu sebabnya bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Bagian kita adalah berserah sepenuhnya kepada tuntunannya. Kalaupun Dia membawa kita melewati jalan buntu, seakan buntu, tapi tidak akan pernah ada jalan buntu di dalam Tuhan. Kalaupun Dia sedang membawa kita melewati padang gurun, kita percaya di padang gurun pun akan ada sorak-sorai sukacita bersama dengan Tuhan. Ada sebuah pujian yang luar biasa di dalam CD saya yang terakhir, dan saya sangat suka sekali pujian ini, dan saya rindu untuk menyanyikannya bersama dengan Bapak Ibu Saudara saat ini. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah,
Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Tahu Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Sekalipun di tengah-tengah lautan Tuhan bisa buka jalan. Sekalipun di padang gurun Tuhan bisa mendatangkan mata air bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Sebab selalu ada jalan di dalam Tuhan. Saya mau membacakan firman Tuhan sebelum saya sharingkan hal ini yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau membaca bersama-sama Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingat suatu kali ada sebuah kisah tentang seorang pemuda asal Rusia yang bernama Andrei Ivanov. Dia berusia 26 tahun dan sempat menjadi berita hangat. Kenapa dia menjadi berita di seluruh surat kabar yang ada di Rusia itu?
Sebab Andre mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas jembatan besi yang ada di kota itu. Karena ia tidak kuat menjalani hidup tanpa tunangannya yang tewas karena kecelakaan mobil tepat sehari sebelum hari pernikahan mereka. Tapi pada saat Andre berada di tepi tiang jembatan dan siap untuk meloncat, Andre melihat seorang gadis berpegangan di tangga jembatan tersebut. Gadis itu Maria Petrova, usia 21 tahun, juga hendak bunuh diri. Mengapa Maria hendak bunuh diri? Karena ia dibuang oleh orang tuanya karena hamil tanpa suami. Hanya beberapa detik sebelum Maria terjun, Andre segera menarik tangannya. Walau hati Andre sedang hancur, ia justru mengurungkan niat bunuh dirinya hanya untuk menolong Maria. Andre dan Maria pun saling menangis dan saling bercerita, mencurahkan kepedihan hati mereka sepanjang malam di atas jembatan itu. Akhirnya mereka sepakat saling menolong melalui proses pemulihan luka batin mereka masing-masing. Dan singkat cerita, mereka malah akhirnya jatuh cinta satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka menikah dan hidup dengan berbahagia. Suatu kisah yang begitu dramatis sekaligus romantis, bukan? Tentu kita semua tahu, masalah yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Namun ada satu inspirasi yang kita peroleh. Di tengah kejadian yang paling buruk sekalipun, sebenarnya ada hal baik yang selalu bisa kita syukuri. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, karena kalimat ini sangat inspirasi. Di tengah kejadian yang paling buruk sekalipun, sebenarnya ada hal baik yang selalu bisa kita syukuri. Sudah menjadi sebuah semacam kata-kata yang lucu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika orang mengalami sesuatu yang buruk, mungkin dia hampir saja ketabrak atau sudah ketabrak mobil barangkali, tapi untung loh nggak mati begitu. Jadi selalu ada untungnya. Dia udah ngalamin seperti ini, tapi ada untung Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah hal buruk sekalipun, ada hal baik yang tetap bisa kita syukuri. Kata-kata ini mungkin terdengar klise, namun firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja sama dengan manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bukankah ini sangat melegakan kita? Tuhan bekerja sama dengan manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri.
Melalui setiap peristiwa yang kita lalui, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan rencananya. Kita boleh saja mempunyai rencana dalam hati kita. Meskipun demikian, tetaplah Tuhan yang memutuskan mana yang terbaik buat kita. Sekali lagi ya, kita boleh saja mempunyai rencana apapun dalam hati kita. Meskipun demikian, tetap Tuhan yang memutuskan mana yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam segala perkara hidup kita. Jangan pernah. Bagi pasangan yang sudah putus asa itu, bunuh diri adalah rencana mereka. Namun Tuhan tetap selalu tahu yang terbaik, bahkan di detik terakhir pun. Maka buatlah rencana. Tapi pastikan rencana itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Saat kita bisa melakukannya, maka itulah hidup yang disebut berbahagia. Biarlah segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita semakin mengerti kehendaknya. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini bersama-sama sebagai bukti penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Dengan iman katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
tahu Tuhan baik bagiku. Yang terbaik hanya rencanamu yang sempurna, kehendakmu dan jalanmu kami berserah sepenuhnya kepadamu. Mari di hadapan Tuhan saat ini kita mau bawa semua rencana-rencana kita. Kita mau bawa semua mimpi-mimpi kita. Kita mau bawa semua apa yang menjadi kehendak kita. Letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang memutuskan mana yang Dia mau kabulkan bagi kita, mana yang Dia mau berikan yang terbaik bagi kita. Percayakan seluruh hidup kita dalam tangannya, sebab Dia tidak akan pernah sekalipun merancangkan yang jahat atas hidup kita. Dia tidak akan pernah sekalipun mau melihat kita susah dalam hidup ini. Kasih-Nya melebihi kasih siapapun atas hidup kita. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah membiarkan kita hancur dalam hidup ini. Dia jangankan tergeletak pun tidak Tuhan biarkan kita. Itu sebabnya letakkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia yang merancangkan perjalanan hidup kita adalah Tuhan yang maha baik bagi setiap kita. Shikana bayara basyangara bayara baba. Hina bakara basyang. Bapa yang bertindak. Setiap hari kami bangun, dan sepanjang hari tampaknya kami diusik dengan perasaan khawatir yang begitu besar. Ada banyak hal tentang kekhawatiran dalam segala bidang, mencoba untuk menekan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin hidup kami dipenuhi dengan pikiran semacam itu. Namun seringkali kami tidak bisa mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk merasa khawatir tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir dan mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tanganmu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami melihat sebagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu. Sebab hanya kepadamu kami berserah. Terima kasih Tuhan.